sekali, sangat bangga sekali, sangat bersyukur. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bisa berada di dalam ruangan ini bersama insan-insan sukses mulia, manusia-manusia luar biasa yang hari ini sangat beruntung sekali. Di mana sebagian orang di luar sana pada saat momen-momen weekend, pada saat momen-momen seperti ini mungkin hanya menghabiskan waktu mereka sambil bersantai-santai saja. Tapi hari ini Anda mampu menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk terus mengupdate diri Anda, untuk terus mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri Anda dengan momen Festival Sukses Mulia, sebuah acara yang sangat spektakuler sekali. Kenapa kita bilang acara ini adalah acara yang sangat spektakuler? Karena Festival Sukses Mulia ini diadakan serentak di 20 kota di seluruh Indonesia dengan 200 pembicara dan target 10.000 audiens di seluruh Indonesia. Dan kita berbangga sekali karena kita adalah bagian-bagian dari sebuah gerakan yang luar biasa, sebuah gerakan yang ingin menciptakan peradaban sukses mulia di Indonesia. Untuk itu beri aplaus buat Anda semuanya. Bapak Ibu, tentunya kita punya sebuah impian, sebuah cita-cita, sebuah keinginan kehidupan yang ingin kita capai selama masa hidup kita di dunia ini. Namun sebelum membahas apa itu sukses mulia, bagaimana kita bisa mencapai kehidupan sukses mulia, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira kalau kita bekerja, kita berbisnis, kita melakukan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, apa sih motivasinya? Apa sih yang mendorong kita untuk berbisnis? Apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, pasti ada sesuatu yang mendorong Anda untuk bekerja, untuk berbisnis. Kalau dari sekian jawaban yang kita dengar bersama, kalau boleh saya merangkum dalam sebuah pernyataan yang singkat, yang mendorong kita untuk bekerja, berbisnis, dan melakukan apapun yang kita lakukan, kita ingin mencapai kehidupan yang lebih baik. Boleh begitu? Boleh. Tapi kayaknya ada yang protes, Pak, hidup lebih baik aja itu nggak cukup, Pak. Saya ingin punya hidup yang terbaik, begitu ya. Saya ingin memiliki kehidupan yang terbaik. Kira-kira kehidupan yang terbaik itu yang seperti apa sih? Nah, kita lihat sama-sama kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya. Ternyata hidup yang terbaik adalah hidup sukses mulia. Sukses aja, dalam satu kata sukses itu sudah biasa. Orang mulia saja sudah biasa. Sukses saja tapi tidak mulia, biasanya hidupnya nggak bahagia, betul ya? Mulia saja, tetapi dia tidak sukses, kemuliaannya justru kadang-kadang bisa menyiksa dirinya sendiri, bisa menyiksa keluarganya sendiri. Nah, kehidupan yang terbaik yang ingin kita capai bersama adalah kehidupan yang sukses mulia. Kira-kira sukses itu apa ya? Berhasil mencapai sesuatu, begitu ya? Kira-kira apa yang kita capai? Baru kita bisa dikatakan sukses. Di dalam sukses mulia, ya, ini satu kata yang saling terangkai, tidak hanya sukses saja, tidak hanya mulia saja, tapi sukses mulia. Seseorang bisa dikatakan sukses ketika dia memiliki 4 ta yang tinggi. 4 ta, apa saja? Harta, tahta, kata, cinta. Kita tahu banyak di antara kita yang pengusaha-pengusaha, pebisnis, mungkin yang memiliki harta yang banyak. Ketika dia bisa mencapai harta yang dimilikinya seperti yang dia inginkan, dia juga bisa dikatakan sebagai orang yang sukses. Ta yang berikutnya adalah kata. Ada orang yang mungkin hartanya tidak terlalu banyak, tapi ilmunya tinggi. Kata-katanya didengarkan orang, kata-katanya bisa membuat dia sukses. Ya, banyak nih ilmuwan-ilmuwan yang hadir hari ini yang akan berbagi ilmunya, pengetahuannya yang akan kita share sama-sama. Yang katanya, ilmunya itu bisa membuat dia sukses, bisa dikatakan sukses karena dia sudah mencapai tingkat keilmuan tertentu yang diinginkan. Kemudian ta yang ketiga adalah cinta. Mungkin orang yang memiliki cinta yang tinggi ini tidak terlalu banyak hartanya, mungkin dia juga jarang-jarang ngomong, ilmunya mungkin masih biasa-biasa saja, tetapi orang kalau dekat dengan dia senang. Orang dekat dengan dia selalu bahagia. Dia dicintai banyak orang. Mungkin dia punya skill yang luar biasa yang mungkin orang terkagum-kagum. Fansnya banyak. Nah, ta yang terakhir adalah tahta. Ada orang yang mungkin hartanya tidak terlalu banyak, kata-katanya mungkin dia jarang-jarang ngomong begitu ya, tapi dia punya kedudukan, dia punya wewenang. Yang kedudukannya, wewenangnya, tahtanya dia gunakan untuk kebaikan bagi dirinya, kebaikan juga bagi sesama.
dia bisa dikatakan sukses ketika dia sudah mencapai kedudukan tertentu yang dia inginkan. Nah, sukses di dalam sukses mulia ketika memiliki 4 T yang tinggi: harta, tahta, kata, cinta. Kita bisa sukses ketika kita memiliki keempatnya atau salah satu darinya. Salah satu saja dari 4 T itu kita sudah bisa dikatakan sukses. Namun sukses saja ternyata tidak cukup. Kita banyak lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang hartanya berlimpah, banyak orang yang kekuasaannya tinggi, tetapi bukan membuat dia mulia, bahkan membuat dia terhina. Para koruptor di luar sana kita lihat, kurang apa jabatannya, kurang banyak seperti apa hartanya, tetapi setiap hari dicemooh orang, setiap hari dihina orang, membuat dia bahkan keluarganya terhina karena dia mencapainya dan memanfaatkan harta dan tahtanya bukan dengan cara-cara yang mulia. Nah, cara-cara yang mulia yang seperti apa? Kita bisa mulia ketika kita mampu menggunakan kesuksesan kita itu, semua 4 T yang kita miliki, untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada sebanyak-banyaknya orang. Sehingga sukses mulia adalah satu kalimat, satu kata yang sama, yang saling terhubung. Ketika kita memiliki 4 T yang tinggi, kita memberikan manfaat seluas-luasnya kepada sebanyak-banyaknya orang. Nah, kita bisa ibaratkan Bapak Ibu seperti gardu energi. Tahu ya, kalau kita punya gardu energi, semakin besar energinya, maka akan semakin banyak manfaat yang diberikan. Kalau gardu listrik ini semakin besar, maka akan semakin banyak rumah yang bisa diterangi, maka akan semakin banyak rumah yang bisa dialir listrik. Seperti itu pula lah hendaknya kehidupan kita Bapak Ibu. Kehadiran kita di dalam masyarakat, kehadiran kita dimanapun tempat kita berada, apakah di kantor, di rumah, di lingkungan sosial kita menjadi gardu energi yang luar biasa. Tentunya menjadi gardu energi positif, bukan gardu energi negatif. Gardu energi negatif kalau kita datang baru dari jarak sekian meter saja orang bilang, dia lagi, ini pasti bikin ulah, ini pasti bikin ribut, ini pasti kalau datang ngomongin orang aja, gosipin orang aja. Seperti layaknya hukum energi, kekekalan energi itu tidak bisa hilang, dia hanya berubah bentuk. Kalau Anda menebar energinya energi negatif dengan berbuat sesuatu yang negatif, apa yang Anda lakukan pasti akan kembali kepada Anda sendiri. Kalau Anda menebar energi negatif, baliknya pasti juga yang negatif. Kalau Anda menebar energi positif, pasti baliknya sebagai energi yang positif. Mungkin bentuknya tidak seperti yang Anda berikan. Bisa jadi Anda menolong si A, mungkin yang balik Anda terima bukan dari si A, bisa dari si B, bisa dari si C, bisa dari D. Saya sangat senang sekali dengan kisah yang sering disampaikan oleh guru saya, Pak Jamil Az-Zaini, ketika ada seorang anak penjual susu. Kemudian setiap hari dia berjualan dari satu rumah ke rumah yang lain, dari door to door. Ya kan? Kalau di Medan mungkin jarang ya orang jual susu keliling seperti itu. Tapi kita umpamakan seperti seorang penjual kue. Si anak kecil ini tadi tiap hari dia berjualan kue. Pada suatu ketika dia jualan kue sambil membawa jajanannya seperti itu. Kemudian dia bilang kue dari satu pintu ke pintu yang lain. Namun hari itu sepertinya kurang bersahabat bagi dia. Sehingga sampai dengan siang hari ternyata belum begitu banyak orang yang membeli jajanannya. Dan dia sudah kehausan, dia sudah lelah sekali. Kalau dia mau makan makanannya itu takut setorannya kurang. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengetuk sebuah rumah. Tok 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 tok. Ternyata ada sautan dari dalam dan pintunya dibuka. Setelah pintunya dibuka, ada seorang anak gadis kecil yang membukakan pintu. Kemudian si anak penjual kue ini bilang, saya boleh minta tolong? Saya minta 1 gelas air saja. Saya sangat haus sekali, saya sudah keliling-keliling teriak-teriak jualan kue tapi belum ada orang yang beli. Kemudian si gadis cilik tadi bilang, oh sebentar ya. Dia masuk lagi ke dalam dan ketika dia keluar, dia sudah berpikir sebelumnya, ini anak penjual kue, dia pasti bukan hanya sekedar haus, tapi dia juga pasti lapar. Maka apa yang dilakukannya? Bukan hanya air putih yang diberikannya, dia memberikan segelas susu manis. Kemudian anak gadis kecil tadi keluar, ini silahkan diminum. Si penjual kue tadi kemudian minum. Setelah dia minum, dia lega. Terima kasih ya, saya ingin melanjutkan perjalanan saya untuk berjualan kue. Berapa kira-kira yang harus saya bayar? Si gadis cilik ini berkata, ayah saya berpesan
tidak perlu meminta bayaran untuk sesuatu kebaikan yang kau lakukan. Beberapa tahun kemudian ternyata gadis cilik ini mengidap suatu penyakit yang langka, yang obatnya itu sulit ditemukan, dan kalaupun dia harus berobat, dia harus pergi ke tempat yang khusus dengan biaya yang mahal. Akhirnya dia perlu dioperasi, dia perlu diobati, dan kemudian setelah diobati, setelah dioperasi, dia harus membayar biaya pengobatan yang mahal tersebut. Ketika keluarganya bersama si anak gadis kecil yang sekarang sudah jadi dewasa tadi datang ke kasir di rumah sakit itu, berapa Pak biayanya, biaya operasi yang harus saya bayarkan? Kemudian pihak kasirnya memberikan satu buah amplop yang di dalamnya sudah ada selembar kertas. Ketika keluarganya dengan harap-harap cemas berpikir berapa biaya yang akan mereka keluarkan, setelah dibuka ternyata kertas itu bertuliskan sudah dibayar lunas dengan segelas susu, tertanda Dr. Howard Kelly. Ini adalah kisah nyata tentang seorang anak yang dulunya berjualan kue tadi, yang kini telah menjadi seorang dokter, yang telah ditolong oleh seorang gadis kecil yang memberikan sebuah kebaikan tanpa mengharapkan bayaran apapun. Namun Tuhan tahu pasti, mencatat energi positif yang telah diberikannya. Energi positifnya tidak hilang Bapak Ibu, tapi berubah bentuk menjadi sebuah pertolongan yang diberikan oleh Dr. Howard Kelly, merupakan sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang dalam kehidupan kita melakukan sesuatu, melakukan apapun yang kita inginkan, kita harus berpikir bahwa segala yang kita keluarkan, segala yang kita berikan, itu pasti akan berbalik kepada diri kita sendiri. Itu seperti hukum alam, seperti hukum gravitasi. Kalau hukum gravitasi, kalau ini saya lepaskan, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia akan jatuh ke bawah. Seperti itulah pastinya Bapak Ibu. Energi positif yang kita tebarkan ke seluruh penjuru di dunia ini, energi positif yang kita lakukan setiap hari, itu pasti akan kembali kepada kita sendiri. Begitu juga dengan energi negatif yang kita keluarkan. Maka perhatikan sekarang, coba kita cek lagi bersama-sama. Kira-kira kita punya saldo energi negatif lebih banyak atau saldo energi positifnya lebih banyak? Dalam kesempatan ini, apalagi ini adalah bulan yang mulia, kesempatan kita untuk introspeksi, kesempatan kita untuk belajar kembali, kesempatan kita untuk saling mengingat dan mengingatkan bahwa segala yang kita lakukan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, teman-teman, di komunitas sukses mulia ini kita akan sama-sama saling belajar, sama-sama akan saling mengingatkan, sama-sama akan saling nasihat menasihati untuk mewujudkan kehidupan terbaik yang kita inginkan. Kehidupan yang akan membuat kita menjadi insan sukses mulia. Untuk itu Bapak Ibu, sama-sama mari kita akan hari ini kita akan sama-sama belajar bersama begitu banyak pembicara-pembicara, begitu banyak orang-orang hebat yang akan sharing kepada kita. Kita akan belajar bagaimana sukses mencapai 4 tahap. Akan sama-sama berikrar, berkomitmen bersama bahwa kehidupan kita mulai hari ini dan seterusnya akan mencapai kehidupan yang sukses mulia. Saya Kodrisha telah menjalankan gaya hidup sukses mulia dan mengajak Anda semua untuk menjalankan gaya hidup sukses mulia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.